Kapten Amerika masih mencari tahu di mana saat ini ia berada karena laboratorium ini sangatlah mencurigakan. Tak lama setelah itu lampu padam dan muncul seseorang yang ternyata adalah penanggung jawab lab ini. Ia mengaku bahwa presidenlah yang sudah mengurungnya di sini selama puluhan tahun, dan Stearns juga mengatakan bahwa presiden tidak akan bisa bertahan hidup tanpa hasil karyanya. Sam mencoba menyerangnya, namun ternyata tempat ini sudah banyak sekali sistem pertahanan dan Stearns juga sudah dilindungi oleh para militer yang ternyata pikirannya sudah dikendalikan. Sam cukup kesulitan melawannya, namun untunglah mereka akhirnya bisa melarikan diri. Tapi masalah belum selesai karena ternyata banyak sekali anggota militer yang sudah dikendalikan pikirannya. Kepala keamanan presiden pun juga ada di sini dan mereka pun segera keluar dari sana. Namun ternyata karena penerobosan ini, Kapten Amerika pun harus ditahan. Tapi lagi-lagi para anggota FBI ini malah terkena pengaruh dari Stearns yang bisa mengendalikan pikiran mereka. Karena ada sebuah ancaman yang sangat mengerikan di mana ada sebuah serangan melalui pikiran yang diciptakan oleh Stearns. Kapten Amerika pun harus segera mencari cara untuk menghentikannya. Dan ternyata serangan itu sudah sampai ke pasukan militer Amerika. Saat Amerika ingin mengambil sumber daya adamantium dari Celestial Islands, pimpinan keamanan membawa Kapten Amerika kembali menghadap presiden dan ia pun mencoba menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Awalnya presiden sama sekali tidak mau mendengarkan saat Kapten Amerika memberikan penjelasan. Namun saat salah satu pilot pesawat tempur sudah terpengaruh pikirannya dan menyerang kapal tempur Jepang, barulah presiden sadar bahwa serangan pikiran ini sangat berbahaya dan kembali memberikan kepercayaan kepada Kapten Amerika untuk menghentikan pilot yang sudah terpengaruh pikirannya agar tidak terus menyerang kapal negara sahabat. Jika serangan terus terjadi, maka bisa saja terjadi peperangan besar antar dua negara karena pihak Jepang yang tidak tahu adanya serangan melalui pikiran pasti mengira serangan ini adalah perintah dari presiden. Padahal Amerika pun di sini adalah korban juga. Pihak Jepang mengira serangan ini murni arahan dari presiden Amerika. Padahal tidak begitu. Kapten Amerika pun akhirnya mendapat kepercayaan kembali dari presiden untuk menghentikan kekacauan ini. Karena jika tidak segera dihentikan, perang besar antar dua negara akan terjadi. Di sisi lain, presiden yang mempunyai penyakit dengan otaknya mulai merasa tidak nyaman dengan semua tekanan ini. Bahkan ternyata seorang profesor yang dipercaya oleh presiden untuk menciptakan obat untuknya malah mengancam presiden untuk segera melepaskan saja amarahnya. Ternyata profesor ini sudah menanamkan sebuah monster di dalam diri presiden. Kapten Amerika pun akhirnya berhasil menghentikan kekacauan antar dua negara yang hampir saja berperang. Namun akibat pertempuran ini, salah satu temannya harus berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, presiden masih terus mendapat tekanan dari Profesor Stearns. Bahkan saat ia akan melakukan konferensi pers, pikirannya juga terus terganggu. Bahkan ternyata Stearns juga ada di tempat ini untuk menyaksikan seorang presiden berubah menjadi monster.